Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Di sini saya Subianto Purnawan dan rekan saya Eka Rosadi ingin menyampaikan beberapa informasi tentang analisis pasar monopoli murni dan analisis karakteristik pasar monopolistik. Langsung saja, apa sih pasar monopoli murni? Pasar monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya monos ataupun satu dan polen artinya menjual, yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentuan harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Jika dalam Islam, monopoli atau ikhtiar berasal dari kata hak, berarti mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan, yang berarti memiliki unsur kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga serta memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang mereka ke pasar atau tidak. Pasar monopoli terbentuk dikarenakan beberapa faktor, antara lain: 1. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak bisa dicari dan dimiliki oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki banyak dana dan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian bahkan hingga tingkatan tertinggi. Yang ketiga, perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang sehingga praktik monopoli bisa bergerak secara leluasa. Jenis-jenis pasar monopoli berdasarkan penyebabnya. 1. Monopoli alamiah. Yang kedua, monopoli masyarakat. Yang ketiga, monopoli undang-undang. Yang keempat, monopoli karena kemampuan efisiensi. Yang kelima, monopoli karena penguasaan bahan baku. Dan yang terakhir, monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Yang kedua, penjelasan pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjualan di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Aspek tersebut misalnya dengan membedakan bentuk, warna, atau kualitas sehingga konsumen tidak akan memilih merek yang lain atau mengganti-ganti merek. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya Subianto, lanjut ke ciri-ciri dan karakteristik pasar monopoli murni. Yang pertama, pasar monopoli murni adalah industri satu perusahaan yang bersifat closed subdistribution, yang berarti barang atau jasa yang dihasilkan tidak bisa didapat dari tempat lain. Yang kedua, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar atau industri. Yang ketiga, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Dan berikutnya adalah ciri-ciri pasar dan karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat beda atau corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif sangat mudah. Yang kelima, persaingan mempromosikan penjual yang sangat aktif. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli murni. Kelebihan pasar monopoli murni
Yang pertama, adanya keinginan mempertahankan monopoli dan takut akan tergeser oleh pihak. Yang kedua, peluang terjadinya pertentangan sangat kecil. Yang ketiga, dalam pasar bisa dilakukan penelitian dan pengembangan produk karena adanya izin dari pihak yang memonopoli pasar kepada pihak yang bersangkutan. Yang keempat, untuk monopoli yang berbentuk hak cipta, hak paten akan membuat seseorang atau badan terapresiasi dan termotivasi untuk terus menciptakan dan berkarya untuk mewujudkan sebuah yang signifikan. Yang kelima, kualitas produk selalu terjaga dan dijamin baik karena jika tidak dijaga, konsumen akan pindah ke tempat lain. Kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, sering muncul ketidakadilan karena hanya satu pihak itu yang diuntungkan, sedangkan pihak lain hanya bisa menerima tanpa menggulingkannya. Yang kedua, pemborosan sering dilakukan oleh pihak yang memonopoli pasar karena tidak begitu memperhatikan efisien kegiatan produksi yang dilakukan. Mereka hanya fokus agar produknya laku dan tidak ada pesaing. Yang ketiga, konsumen tidak bisa berjuang banyak dan harus menerima semua keputusan dari perusahaan monopoli. Jika harus membayar dengan harga yang tinggi, maka konsumen terpaksa akan menurutinya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produk. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar di pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Jadi kesimpulannya adalah pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu perusahaan saja dan perusahaan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau yang menjadi pusat ketentuan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan pesaing usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain adalah industri satu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Dari ciri-ciri dan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa monopoli cenderung dapat memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.